Ini pulau potong Romo. Romo niku sugih tanpa bondo tapi ngebite ngeri-ngeri. Mana sih menang ya Mas Damar tikung bolak-balik. Banyak yang tikung ya. Nek pas kumat. Pas kumat niku. Sehari 160, 2 hari ya Romo ya dia, pernah ya? Enggak semalam. Semalam ya? 160 juta. 160 juta. Baik takoni. Kemudian yang kedua itu Mojopahit plus minus 650 lebih karena hampir 700 tahun. Tahun 1400 itu katakanlah ini Mojopahit ini Hindu. Nah kalau ini nanti barangkali karena pemeluk Nusantara ini beragama Islam, eranya sudah era zaman itu. Tapi yang jelas setiap 700 saya perhatikan ini yang kedua ini. Nah sekarang ini sudah zamannya untuk menuju ke 700-nya. Ya, tinggal paling kurang piro ya? Kurang 20 tahun lagi itu. Nah, itu benar. Nah, ini kan kita mestinya dari sekarang harus memacu itu tadi semangat. Punya semangat. Nah, di hal apa saja sesuai bidang masing-masing. Kalau saya kan sekarang bidangnya perkerisan ya, saya nguluti keris. Kadang-kadang tak jawab lantaran kodam sini gini, ya Allah, ini keris ini ben ampuh. Nyatanya ya ampuh keris dulu. Nah, semalam kan tak cerita ke jenengan. Saya selama punya keris ini Mas, wah rezeki dulu nggak karu-karuan tenan. Nggih. Saya kalau kemana-mana malah numpak keris, mobil nggak pernah bawa saya. Di tas saya, ini saya tuh ini. Mesti yang semalam mesti tak bawa itu. Tak selipi, nenek operasi, wes pokoknya aku wong tua mesti aman operasi polisi walaupun senjata tajam. Saya punya argumen, saya udah tua. Nah itu tadi. Tapi alhamdulillah ya aman-aman aja. Aman. Ada operasi saya nggak kena. Padahal di dalam tas itu kadang 2 keris, 3 keris itu. Iya. Ini demi Tuhan ini saya ngomong ini. Tapi Romo pun jalan-jalan kerisnya ini diselempang ini gini bro. Jadi melaku mentonol. Ya saya kemana-mana itu bawa apa orang itu. Saya jalan-jalan itu bawa keris ini saya. Ngapain ngikut ini? Padahal kan gede ini kan. Gede Pak. Gede gitu bro. Biasanya nggak pakai jaket, pakai kaos. Olahraga jalan-jalan. Iya. Ya ada 3 kilo PP 6 kilo udah. Iya. Orang ketemu nganggu ya karena saya orang tua mungkin ya. Ayo Mbak, ayo monggo. Sampai ngomong-ngomong dulu ya izin ya Mas Bima. Kalau tak ngerokok ya kecut cangkemku ya. Enggak apa ya. Oke, nggih. Nggih, monggo izin. Nggih. Wong tua Mas hiburane karek rokok. Moga-moga engko permaisuri Mas Biam izinke begitu kondur kok kene wis Mas yang ngerokok ya sampean ngerokok tapi aja oke. Ya, wis ngono. Nggo hiburan ngene mesakno. Nggih ngempet iki. Iku. Ora apa-apa. Lah terus piye nek umur nek dosane wani nanggung aku. Iya. Nek menapa? Ngerokok enggak apa. Pun. Karena begini ya ini maaf ya Pak dokter yang kalau ada bro dokter yang hobi perkerisan, saya punya kawan juga perokok juga, dokter juga, ada ya anak saya rata-rata ya dokter yang anak-anak saya ngerokok kabeh. Sama teman saya dokter juga perokok berat. Malah sing ora ngerokok doloro lah, saya ini ngerokok kuat orang loro-loro ya. Ini amit ini bro, ini umur ini. Ya. Ini kalau saya nilai itu luar biasa gitu. Jadi semangatnya itu semangat 45 gaspol terus dari kemarin belum tidur. Saya bilang, Romo kok gak istirahat? Enggak Mas, ini wis biasa melekan. Jadi nyambut gawe Romo niku malah bengi sampai isu. Belum tidur. Saya sudah tidur, paling tidur 3 jam 4 jam saya sudah tidur. Tapi Romo ini belum dari tadi. Karena mohon izin Mas Bima, keris ini
begitu saya gila, ini tak otak-atik. Lelakon saya ini kok banyak yang upper living, tumpang tindih ya. Itu ya Mas Joko ya. Ya campur-campur bahasa Inggris, a little speak of English ya. Gitu. Nah itu ternyata hidup saya ini penuh kesan-kesan dan peristiwa. Itu sampai saya abadikan di tubuh saya itu. Orang tidak tahu, makanya saya pakai lengan panjang terus. Kalau dibuka sampean ngeres. Iya, di sini nggak ada yang tahu di sini. Iya, bahwa saya antara manusia dan bukan manusia. Separuh iya. manusia. Ya karena ini saya buka, ya, gaya kemelelet saya ini masih kelihatan. Bahwa saya ini seorang petarung. Nggak takut ngadepin hujan, nggak takut. Broto seno, broto laku seno luhur. Kita ngungkal bener ngalor gitu. Nah, setelah saya renungi. Wah, saya harus berubah ini. Ini Medan Manit Keris ini mau tak jadikan sifat kantil kayak Panembahan Senopati. Karena Kiai Pleret itu dulu andalan dari Demak yang diwariskan kepada Mbah Joko Tingkir Adiwijoyo. Kemudian setelah mengalahkan Arya Penangsang, ini si Mbah Kiai Pleret dianu ke Mataram. Makanya Mataram itu rata-rata itu dari dimensi pajak ini mesti tumbang. Kalau Solo keris dulu nih, kalau sekarang udah campur baur. Dulu yang tak ceritakan ciri khas khusus itu. Nah itu masalahnya di situ. Karena orang-orang Jogja itu orangnya lugu-lugu dulu. Kalau Solo itu sudah karena koneknya dari mulai yang puker sudah konek sama company, jadi sesinya udah necis. Nah kalau di Solo itu, ya. Makanya kalau di Jogja mesti wis lugu kayak nenek moyang dari India suku bangsa Drawida itu perempuanan lugu. Nah Arya ini kan petualang. Kayak Jerman itu sama, nenek moyangnya sama dengan kita salah satunya. Nah Arya Drawida kawin punya anak 9 ya, nantinya akan jadi dalam sejarah dunia rumpun suku bangsa Austronesia. Ini yang India sendiri, yang Cina, yang Jepang, yang Tagalog, Filipina, yang Malaysia, yang Indonesia. Mencar kayak kita di anak wolu merantau untuk dindi. Tapi Medan Manitnya sama, biyen nenek moyang teko kono. Sama. Nah, cuman sekarang kita ini terjebak kepada etnis. Padahal kalau kita ini menelisik tentang keyakinan, ketuhanan, kita harus lari kepada kemanusiaan. Tidak ada bedanya. Sama. Ya, manunggalnya manusia berkumpul berstatusnya manusia yang bebas dari semua ikatan. Nah, tentang pengabdian kepada nusa bangsa ini tergantung profesi masing-masing yang digeluti. Tapi kita pakai asas masyarakat yang disebut masyarakat paguyuban, masyarakat gotong royong itu kalau menurut saya begitu itu. Nah, dengan adanya media keris, saya banyak saudara. Nah, banyak saudara ini kalau aku mungkin karena saya orang nggak punya harta ya Mas. Saya ini lebih condong pada katanya mbah saya, wong sugih tanpa bondo wis sugih durur le. Loh, ya ini bener. Walaupun garis miring wong melarat, enggak apa-apa. Melarat tapi terhormat. Lah nek wong kaya aku tukang korupsi ya mesti dina karo wong-wong. Kan kok saya ingin model wong. Hebat tampangnya itu, karakter buildingnya tidak. Nah, no way. Ya Mas Eko. Aku kan nggih, kula potong Romo. Romo niku sugih tanpa bondo tapi ngebite ngeri-ngeri. Mana sih menang ya Mas Damar ditikung bolak-balik. Banyak yang ditikung ya. Nek pas kumat. Pas kumat nikung-nikung. Sehari 160, 2 hari ya Romo ya dia, pernah ya? Enggak semalam ya? 160 juta. 160 juta. Baik takoni. Akhirnya identitasku ketemu kan. No bayar yang anu. Mana nggak ngerti. Dikiranya aku nek ngundang saya ini Om Vivo. Bukan Om Revo ya, Om Vivo. Karena HP ku Vivo. saya pakai channel ya Vivo adu.com itu kan. Itu 160. Nah, itu ya, tadi bener ini. Enggak gini loh. Ya. Jadi memang betul Romo. Di dalam dunia perkerisan pesan haji itu ya. Saya juga menemukan saudara-saudara yang mungkin kalau saya nggak koleksi keris, mungkin saya juga
nggak kenal sama Romo, betul. nggak kenal sama dulur-dulur yang lain-lainnya. Tapi karena Iya. saya koleksi keris, dulur-dulur Iya. juga hobi keris, Iya. jadi ikatan kayak apa itu nggak terbatas, Betul. bisa kenal semua orang. Iya. Jadi jangkauannya itu tidak terbatas, Betul. bukan hanya lingkup itu saja, Romo. Dan saya kadang-kadang orang mempersepsikan saya ini masih kurang pas. Iya. Karena tujuan saya bukan karena saya habis banyak ini biar dibakar, enggak. Kita bisa menolong kawan-kawan Iya. dengan kemampuan kita punya dapat barangnya, dapat persaudaraannya. Nah, rezeki itu akan mencari kita. Nah, terus Rezeki itu dari manusia. Ya toh? Nah, leading sektornya pelestarian budaya, sekio keris atau tombak. Itu. Nah, ini saya pikir ini yang disebut hakikat maknanya doanya empu yang membuat mas. luar biasa. Nggak percaya pegang ke saya sama akan ngerasain getaran merinding itu yang tak omongan tadi. Iya. Dan kita harus percaya bahwa Japo Monto Dungo itu ampuh. Ampuh. Ampuh timbang 3 idit 100-200 sewu mas. Tuh. Bener ini. Saya berani teskis itu. Terus. Itu. Ya. Jadi memang Romo itu mempunyai hati itu ingin memajukan UMKM perkerisan dulu. Ya. Tapi Khususnya keris ya. tapi gila-gila itu bukan Ya. untuk wah-wahan. Enggak. Tapi Loh, pengen- keris saya udah banyak loh, ngapain berperkara lo? ingin membantu teman-teman Nah, itu. UMKM keris itu bisa maju ya. Ya. Tapi tentunya juga yang jangan apa? Bujui. Oh jangan bujui, Nah. jangan. Satu itu, keduanya tujuan saya ini adalah bagaimana cara kita bisa punya edifikasi, penghormatan kepada leluhur. Sekyu yang punya kompetensi di bidang perkerisan. Nah, itu siapa lagi kalau nggak bangsa Indonesia, nggak mungkin bangsa Suriname. Suriname aja ngomong golek keris oke kok ini zaman. Nggak bener, saya 6 kali ke Suriname itu. Nah, itu. Berarti memang itu tujuannya Romo itu tujuan yang mulia ingin memajukan UMKM perkerisan.